Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di perjalanan sejarah kebudayaan Islam. Perkenalkan, saya Ihsan, arkeolog yang akan memandu Anda semua menelusuri jejak Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Mereka dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak kisah dan jasa-jasa mereka dalam perjalanan kita kali ini. Jasa-jasa Khalifah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi atau tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah. Beliau adalah sahabat dekat dan mertua Nabi Muhammad SAW. Beliau juga merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Jasa-jasa Sayyidina Abu Bakar diantaranya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya tersebar dari potongan tulang, ditulis dalam kulit, dan sebagainya, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam, kemudian orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kemudian juga memerangi nabi-nabi palsu. Selanjutnya beliau melanjutkan perluasan wilayah Islam di luar Jazirah Arab seperti Syam, Irak, dan Persia. Jasa-jasa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang memimpin umat Islam selama 10 tahun. Dimulai dari tahun 634 Masehi atau tahun 13 Hijriah hingga tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah. Beliau adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Di antara jasa-jasa beliau diantaranya adalah membentuk sistem pemerintahan yang teratur seperti pembagian wilayah, penunjukan gubernur, kemudian pembuatan administrasi negara. Kemudian beliau juga membangun kesejahteraan rakyat seperti menetapkan gaji, mengatur pajak, dan membangun fasilitas umum. Kemudian Sayyidina Umar memperluas wilayah Islam hingga ke Mesir, Palestina, Suriah, Armenia, dan sebagian Persia. Lalu jasa beliau yang paling dikenal adalah menetapkan kalender Hijriah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri jejak Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga yang memimpin umat Islam selama 12 tahun, dimulai dari tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah hingga tahun 650 Masehi atau tahun 35 Hijriah. Beliau adalah sahabat dekat Rasulullah dan menantu Rasulullah. Beliau juga merupakan orang yang dermawan dan banyak membantu kaum muslimin, terutama dari golongan yang kurang mampu. Jasa-jasa beliau diantaranya adalah menyalin mushaf Al-Quran, kemudian menyebarkan salinan mushaf itu ke wilayah Islam yang telah menyebar luas, sehingga hingga sekarang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Meningkatkan kekuatan militer dan angkatan laut Islam. Selain itu, Sayyidina Utsman juga melakukan pembangunan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
Jasa-jasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat Islam yang memimpin umat Islam selama kurang lebih 5 tahun, dari tahun 656 Masehi atau tahun 30 Hijriah hingga 40 Hijriah atau tahun 661 Masehi. Beliau adalah sahabat, sepupu, dan menantu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali juga merupakan orang yang berilmu dan berani dalam berperang. Jasa-jasa Sayyidina Ali di antara lain adalah menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di kalangan umat Islam. Kemudian menegakkan keadilan dengan cara mengganti pejabat yang korup. Selain itu, beliau juga membangun pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan sehingga berkembang ilmu-ilmu seperti ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Demikian perjalanan sejarah kebudayaan Islam kali ini. Semoga perjalanan ini memberikan manfaat dan ilmu baru bagi Anda semuanya. Dari saya, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.